Salam Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan dapat kita hidup sampai saat ini, bisa bernafas karena kasih Tuhan. Inilah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Dengan hormat dan kasih Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Layalah Engkau dipuji, layalah Engkau disembah, karena Engkau yang bertata di atas kerajaan surga, Engkau yang punya langit dan bumi beserta isinya. Untuk itu kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Layakan kami Tuhan untuk memuji-muji, menyembah Engkau, karena Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami. Engkau telah hidup dan naik ke surga, dan Engkau kirim Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menghibur kami. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Biar ibadah ini berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu di surga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkati kami tanpa terkecuali. Baik saudara kami yang masih di rumah juga Engkau berkati mereka, terlebih yang kami yang ada di sini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami beribadah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihidupkan. Dan kami percaya di saat kita pun firman mujizat terjadi dalam hidup kami. Ada perubahan. Terima kasih Tuhan, terpuji dalam nama-Mu. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Haleluya. Mas kita tetap berdiri, kita pukul sorak-sorai untuk Tuhan, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Holy
2, 3 ya. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi kata-katanya saja. Tetapi orang yang mengasihi Allah dimuliakan oleh Allah. Terima kasih. Kita bersama kita untuk dengar firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita angkat pujian bagi Tuhan jika akan berada dalam kesesakan. Kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Engkau urapi, urapan dari
menjadi miliknya Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya. Terima kasih Bapak yang baik dan siap untuk mendengarkan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Syukur pada Tuhan kita boleh kembali berkumpul bersekutu di tempat ini di hari pertama di bulan Mei, ya. Terasa udah mau pertengahan tahun 2022. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus hidup. 2000 tahun yang lalu Yesus mati dan bangkit. Yesus hidup. Dan ketika Yesus hidup berarti membuka mata kita, membuka pikiran kita, dan membuka mulut kita. Diambil dari Lukas pasal 24, ya, ayat pokoknya ayat 13 sampai ayat yang ke-53. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita telah merayakan, ya, mengenang ibadah kematian dan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus banyak menampakkan diri kepada murid, orang-orang percaya, ya, agar untuk menguatkan kembali apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mungkin dulu tuh diajar tapi nggak kebuka matanya, nggak kebuka pikirannya. Dan ketika Yesus sudah bangkit, nah Tuhan Yesus ingin refresh lagi, mengingatkan kembali bahwa dulu Tuhan Yesus sudah pernah mengajar pada murid-muridnya agar mata mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, ya. Kita belajar bagaimana kasih dan kesetiaan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, pada murid-muridnya, ya. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ya. Berulang kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan menderita, Tuhan Yesus akan mati dibunuh, gitu, ya, di kayu salib, dan pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Dan pada saat Yesus mengalami penderitaan yang begitu hebat, kita lihat murid melarikan diri. Petrus menyangkal Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa murid-murid belum bisa menghadapi situasi kondisi seperti demikian, ya, sehingga ya karena takutan, ragu-ragu, putus asa, karena Tuhan Yesus sudah memberitakan tentang janji Tuhan, gitu, ya. Tapi kembali lagi murid-murid ragu-ragu, ya, karena menurut ukuran manusia, ya, murid-murid itu telah gagal total. Harusnya dia lebih percaya apa yang sudah diajarkan gurunya. Tetapi melihat ini Yesus tidak pernah gagal dalam misinya, dalam penyelamatan umat manusia dari dosa, ya. Dan ketika Tuhan Yesus murid-muridnya, ya, pada gagal total, ya, ada yang menyangkal diri, ada yang kabur pulang kampung, ada yang kembali ke pekerjaannya yang semula, ya. Tuhan Yesus nggak marah lihat itu, ya. Tuhan Yesus nggak mendiskualifikasi, tak layak engkau jadi murid, ya. Karena begitu Tuhan Yesus disalib, ada kabur, ada yang menyangka, gitu, ya.
Tapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus ingin agar kembali mengkoreksi murid-murid agar mereka kembali lagi mengenal Tuhan Yesus yang telah hidup, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Sehingga dengan Yesus hidup berarti membuka mata pikiran dan murid-murid, dan demikian juga kita, ya. Jadi dengan Yesus hidup berarti hati yang putus asa, Yesus buka mata untuk mengenalnya lebih dalam lagi, ya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan kasihan Tuhan, apa yang dilakukan Yesus setelah bangkit dari kematian? Saya tadi sampaikan, selama 40 hari Tuhan Yesus akan menampakkan diri, ya. Demikian juga di ayat yang kita baca dari ayat 12 sampai ayat 53 ini, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang pergi ke Emmaus. Emmaus itu kurang lebih 7 mil dari Yerusalem, kota Yerusalem, ya. Dan Tuhan Yesus mendengar percakapan dua murid ini, ya, tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mungkin mereka cerita di mana guru mereka sudah disalib, guru mereka sudah mati, bangsa Romawi yang begitu jahat dan mau merampas hidup gurunya, gitu, ya. Saudara, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus, padahal mereka berjalan dengan Yesus di situ. 3,5 tahun sama-sama dengan Yesus, masa berapa hari lupa bacanya. Dan ketika mereka pergi ke Emmaus, dua orang murid ini, Tuhan Yesus mendekati mereka, tapi mereka tidak mengenal siapa yang berjalan sama-sama dengan mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang sudah berjalan dengan mereka, ya. Ketika bahkan Yesus bertanya, apa yang kalian sedang perbicarakan, ya. Nampak di sini mereka mengalami putusasaan, ya, menceritakan bagaimana dulu mereka dihukum mati. Padahal mereka berharap bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, gitu, ya. Mereka dilakukan putusasaan, ya. Yesus yang dikenalnya adalah disalib, ya, dalam ayat 19-21 katanya pada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah, yaitu Yesus, yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Itu yang mereka perbincangan. Mereka juga menjelaskan bagaimana beberapa perempuan yang datang ke kubur pada hari Minggu pagi tidak menemukan mayatnya. Tambah takut lagi, siapa yang mau mencuri gurunya? Padahal Maria dikasih tahu bahwa oleh malaikat bahwa Yesus telah bangkit, dan perempuan-perempuan juga bertugas memberitahu pada murid yang lain
beberapa dari mereka yang pergi kubur tapi tidak melihat Tuhan Yesus ya. Di ayat yang 22-23. Tetapi bahwa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Bagi kita mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia tidur. Nah, saudara mendengar penjelasan dua murid tersebut, Yesus menegur mereka, bodoh kamu, lamban hati kalian. Ya, itu kata-kata saya. Ya. Nah, Tuhan Yesus menegur murid-murid ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan kembali ya dengan kasih ya. Kemudian Yesus menjelaskan tentang dia yang tertulis di kitab suci ya, mulai dari kitab Musa dan kitab Kejadian sampai Malaki ya. Tuhan Yesus bercerita menerangkan tentang kitab-kitab itu ya selama perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus. Adanya ya, ketika Tuhan Yesus menegur mereka nggak tersinggung, meskipun dikatakan bodoh, ya, lamban hati. Padahal biasanya kalau orang nggak kita kenal tiba-tiba menyebut kita bodoh, pasti kita tersinggung, marah ya. Tapi mereka nggak marah ya. Di sini kita lihat bahwa Yesus bertindak sebagai guru yang baik yang tidak membiarkan murid-muridnya itu dalam kebingungan dan keputusasaan. Tapi inilah dengan hidup Tuhan Yesus ingin memberikan kembali pengharapan dan sukacita yang tadi Mas bilang, karena sukacita ditinggal oleh gurunya dalam kematian dari salib ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita apa yang sudah saya jabarkan itu dalam kehidupan kita hari-hari ya, ketika kita melihat saudara kita, teman kita yang bisa terasa dan ketakutan ya, mari kita mau belajar seperti itu aja sih, bersikap mau mendekati mereka dengan kasih ya, dengan cara yang memberitakan firman Tuhan yang bisa memulihkan keadaan mereka sehingga iman mereka bertumbuh, pengharapan mereka boleh bertumbuh. Itulah yang diharapkan dari kita semua ketika kita melihat mungkin saudara dan teman kita yang putus asa ya. Juga dengan pembicaraan firman Tuhan tidak hanya dilakukan di gereja. Jadi Tuhan mau kita sebagai saksi Kristus ya, dan kita bersaksi bukan secara hidup kita sehari-hari, tapi kita juga bisa mengingatkan firman Tuhan kepada mereka, memberikan solusi dalam setiap persoalan mereka. Itu ya maksudnya kalau kita menjadi saksi Kristus dan sudah terbuka bagi mereka semua. Nah saudara kasih Tuhan, kembali lagi ketika mereka tiba sampai tujuan itu di Emmaus, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanan mereka gitu kan. Tapi murid ini mendesak agar Yesus menginap ya, dan pada saat makan bersama ya, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memberikan kepada mereka. Dan saudara ketika itu juga mata mereka terbuka. Dia perhati lagi siapa yang bersama dengan mereka. Oh, gurunya Tuhan Yesus. Dia hidup. Dan setelah mereka tahu bahwa yang berjalan bersama mereka, makan bersama mereka, tiba-tiba Tuhan Yesus hinggap dari. Jadi saudara kasih Tuhan, peristiwa mata terbuka ini juga dialami juga oleh dalam perjanjian lama abdi Elisa yang ketakutan ya, terus melapor kepada Elisa tentang banyaknya pasukan Raja Aram yang hendak menangkap Elisa pada waktu itu ya, karena telah membocorkan rencana penyerangan Raja Aram terhadap Israel sehingga strategi mereka gagal ya.
Nah, mendengar laporan ini, Elisa nggak takut, Elisa nggak gentar, ya. Bahkan menenangkan abdinya itu, membantu itu agar tidak takut, sebab dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan melindungi mereka, ya. Terus Elisa berdoa kepada Tuhan dan memohon agar abdinya itu, pembantunya, dibuka matanya, ya, sama seperti Elisa, sehingga mereka gak ketakutan lagi. Nah, sedang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat juga dalam Yesus menampakkan diri di Emmaus, bagaimana reaksi dua murid yang sudah terbuka matanya. Hati mereka berkobar-kobar, hati mereka penuh dengan sukacita, dan terus apa? Kembali ke Yerusalem. Gak jadi tinggal di Emmaus, tapi karena dia tahu bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus, hati mereka berkobar-kobar, hati mereka penuh dengan sukacita, dan mau menceritakan kepada murid-murid yang lain bagaimana pengalaman dua murid ini bertemu dengan Yesus. Sebelumnya mereka mengenal Yesus itu hanya sebagai nabi atau tidak begitu mengerti Yesus lebih dalam lagi. Tapi ketika mereka sudah mengenal Yesus, setelah dibuka matanya, karena Yesus itu harus berita, ya, untuk menebus dosa-dosa kita, dan mereka percaya Yesus yang telah mati dulu itu telah bangkit, Yesus telah hidup. Sama seperti Petrus yang tidak menginginkan Yesus, ya, pas waktu Yesus mau ditangkap kan, Petrus ambil pedang, potong kuping dari tentara Romawi itu, ya. Tapi Tuhan Yesus nggak menginginkan demikian, sehingga Petrus juga ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Ya, dalam Matius 15 ayat 23, maka Yesus kembali dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Pasti Petrus ini sakit hati. Kok guru bilang saya iblis? Ya. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sama dua murid yang berpikir mau juga kena tegur, Petrus juga kena tegur. Itu kenapa? Karena mereka waktu itu matanya masih tertutup. Dan kalau kita lihat setelah Yesus hidup, mata murid terbuka semua, ya. Kita tahu bahwa ketika Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah, dan berapa yang begitu banyak yang bertobat, ya. Jadi mungkin juga saudara, bagaimana hati kita menghadapi Tuhan? Apakah sudah hilang berkobar-kobar itu? Atau hanya sejauh kenalan kita kepada Tuhan, atau rutinitas yang kita lakukan? Tapi biarlah dengan Yesus hidup membuka mata kita agar kita lebih mau mengenal lebih dalam lagi siapa sih Tuhan Yesus, ya, bukan hanya sebagai pemberi berkat, bukan saja sebagai penyembuh yang sakit kita, tapi kita mau juga mau menderita seperti Yesus, ya. Jadi biarlah kebangkitan Kristus juga membuka mata kita untuk kita tidak bodoh, kita tidak menjadi lamban hati untuk mengerti rencana-rencana yang dalam kehidupan kita, ya. Hal yang kedua, Yesus hidup membuat hati yang ragu, ya, juga membuka pikiran, tadi mata, karena pikirannya dibuka agar lebih mengenal firman Tuhan dengan baik. Dalam Lukas pasal 24 ayat 45, lalu Yesus
membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Terus, saudara kasih Tuhan, bagaimana kondisi para murid-murid setelah kematian Yesus ya? Tadi sudah saya katakan, mereka ketakutan ya. Bahkan suatu saat mereka berkumpul di suatu tempat ya, dengan pintu terkunci. Takut ada musuhnya, lawan dari Yesus mungkin menangkap mereka sehingga dikunci pintunya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kalau kita lihat ini kan seharusnya Petrus murid yang senior ya, seharusnya menenangkan teman-temannya gitu ya. Kalau mereka jangan takut, kita punya Tuhan yang hebat gitu ya. Padahal dulu sudah diajarkan bahwa Tuhan Yesus itu akan mati, bangkit dan hidup. Tapi mereka lupa semua firman Tuhan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya. Petrus sendiri juga malah ketakutan. Itulah kondisi manusia. Tapi ketika dua murid yang dari Emmaus itu datang, gitu ya, memberitahukan, kalian semua kami bertemu dengan Yesus. Yesus telah bangkit. Ya. Tapi murid-murid yang lain itu masih ragu. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan salam damai sejahtera bagi mereka. Ya. Ayat 25. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sudah kasih Tuhan, Yesus tahu bahwa murid-murid butuh damai sejahtera, ya, karena ketakutan dan karena pengharapan dia hilang ketika Tuhan Yesus mati disalib ya, sehingga mereka membutuhkan damai sejahtera dan kekuatan pengharapan yang baru ya. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, padahal pintu dikunci, gimana Tuhan Yesus bisa masuk ya? Mereka terkejut dan menyangka mereka melihat hantu, karena berpikiran orang yang sudah mati itu kalau yang berkeliaran hantu, sama seperti sekarang ini ya. Mungkin ada keluarga kita meninggal, tapi ketika kita langsung kita terus kita melihat dia, ketakutan dia hantu ya. Dan saudara, untuk menyampaikan keraguan para murid ya, Yesus membuktikan bahwa dia memiliki daging dan tulang, dan bahkan Tuhan Yesus makan bersama-sama ya. Ayat 38 sampai 43 ya. Maka tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya potong ikan goreng dan anggur. Bagaimana mereka bisa begitu ketakutan ya? Karena mereka gak mengerti kitab suci. Mereka belum paham apa yang telah dijelaskan atau diceritakan pas waktu
3,5 tahun itu pada murid-muridnya, yaitu firman Tuhan. Itu kenapa? Ya sebabnya karena Yesus, karena pikirannya masih tutup. Dan ketika Tuhan Yesus hidup, Yesus membuka selubung yang menutup pikiran mereka, ya. Dan setelah pikiran mereka terbuka, ya kita lihat di ayat 53, ya. Ada perubahan di sana. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan mengenal Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu berarti membuka pikiran kita. Dan membuka pikiran kita berarti harus ada perubahan di sana. Senantiasa berada dalam baik Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalau di perjanjian lama, saudara, istilah ini supaya bagaimana seorang yang bernama Lydia, penjual kain ulu dari kota Tiatira, mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan membuka hati pikirannya, ya. Di mana kesempatan lalu juga Rasul Paulus bergerak juga jemaat Korintus yang mereka hidup munafik gitu, ya. Kelihatan rohani tetapi mereka masih melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, karena pikiran dan hati mereka itu masih ada selubung yang menutupi mereka sehingga mereka tidak mengerti kitab Musa, ya. Pikiran mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman itu, ya. Sehingga mereka menggantikan Tuhan dengan apa benda, ya, kekayaan mereka, ya. Dan orang-orang yang didolakan. Jadi Tuhan Yesus itu di nomor berapa? Nah, jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat sini hanya Tuhan Yesus yang hanya Tuhan Yesus yang bisa mengungkapkan pikiran kita yang terselubung. Roh Kudus lah yang hanya bisa memerdekakan mereka dari hati pikiran terselubung. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita membawa damai sejahtera, ketenangan kepada keluarga, bersama dengan teman-teman, sama seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan, damai sejahtera bagi. Bagaimana dengan kita? Atau malah kita ikut terpancing kepada kemarahan, ya. Saudara, ingat bila pikiran dan hati kita tertutup, terselubung, maka kita nggak mengerti firman Tuhan. Dan ketika kita nggak ngerti firman Tuhan, kita nggak ngerti janji-janji Tuhan, pasti kita akan merasakan ketakutan dan pastilah tidak ada damai sejahtera di situ. Jadi minta pada Tuhan agar Tuhan buka hati pikiran yang terselubung sehingga kita bisa fokus kepada Tuhan Yesus dan janji-janji firman Tuhan itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus hidup, ya, hati diubahkan sehingga di muka kita bisa bersaksi tentang kebesaran kebaikan Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita lihat bahwa pada awalnya para murid itu dalam ketakutan, ya, tapi setelah mempunyai pengalaman bertemu muka, ya, mereka bisa melihat, mendengar, memegang, bahkan sehingga mereka bertambah percaya iman mereka, pengharapan mereka bahwa Yesus bangkit dan dengan Yesus bangkit hatinya diubahkan sehingga mulut kita bisa bersaksi. Mereka boleh berani memberitakan Injil. Mereka
berani menjadi saksi Kristus, apalagi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kan diberikan kemampuan kekuatan yang bisa sampai berapa. Tetapi kamu yang menerima kuasa, itu kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dengan mereka diberi Roh Kudus, dengan berapi-api mereka bisa memberitakan kematian Tuhan, memberitakan kebangkitan Kristus, ya, menyatakan bahwa Yesus Kristus itu hidup, ya. Dan inilah yang diharapkan bagi kita semua juga menjadi saksi, ya, bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati, Yesus telah disalibkan, Yesus telah bangkit, dan bahkan telah naik ke surga, dan ada pribadi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong orang-orang percaya sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi memang harus diakui masih banyak orang-orang yang percaya pada Kristus, di mana masih ada selubung, ya, di pikiran, di hati, di diri mereka, ya, sehingga mereka tidak begitu mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan lebih dalam lagi, ya. Sehingga ketika mereka mungkin dalam persoalan atau ujian, banyak kita lihat mereka kalah, ya, karena mereka belum sungguh-sungguh mengerti, ya, tentang firman Tuhan, ya. Karena sudah tahu kan juga naik turun rohanian. Ada permasalahan drop. Tapi biarlah kita mau lakukan dan minta pada Tuhan agar Tuhan membuka hati pikiran dan mulut kita, dan kita lebih berani lagi untuk memberitakan firman Tuhan, ya, dalam Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu diselamatkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh. Ini cuma kata-kata doang, tapi kalau sudah dibuka hati pikiran, ini menjadi kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Dan kalau masih terselubung, ini cuma kata-kata doang seperti itu, ya. Kata-kata hafalan ya hafal, tapi tidak mengimani, tidak mengamini dalam firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, ayat ini menunjukkan bahwa betapa Allah mengasihi manusia, ya, di mana Tuhan tidak mengenali, tidak mau manusia, yaitu umat pilihannya, ciptaannya mengalami kebinasaan dan kekal, ya. Allah menawarkan keselamatan dengan jalan yang mudah, hanya mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah adalah membangkitkan Dia dari antara mati, ya, Dia telah hidup. Karena dengan hati yang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku, akan diselamatkan. Itu yang menjadi prakteknya. Jangan cuma teori aja, tapi kita mau praktekkan. Ya, kalau percaya pada Tuhan Yesus, ketika saudara menghadapi masalah, ya doa pada Tuhan. Jangan kabur. Kalau percaya demikian, harus dipraktekkan. Ya, mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus itu penuh kuasa. Jadi apapun masalah saudara, sakit penyakit yang saudara derita, ya minta dong pada Tuhan. Boleh menyembuhkan, boleh menolong, itu saudara, ya. Yang
mungkin karena gengsi, atau mungkin juga keangkuhan bahwa saya ini kuat, saya ini gagah, nggak usah minta tolong pada Tuhan. Ya. Bahkan mereka mau menerima mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya. Padahal keselamatan di Tuhan itu diberikan dengan cuma ya, tapi tolong kita minta. Ya. Sehingga manusia berusaha mereka jalannya, ya. Dipikirnya itu jalan benar, ya, tapi nyatanya menuju ke neraka yang kekal. Ya. Dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, itu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, Injil keselamatan telah diberitakan ke berbagai seluruh penjuru dunia, ya, agar setiap orang boleh percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tapi sayang, banyak juga orang yang masih meraskan hati, sengaja mendengar firman Tuhan, ya. Mereka sudah bertegur bahwa jalan yang mereka tempuh salah, tapi mereka mau dengar. Mereka berpikir bahwa ya setelah mati ya sudah, ya. Mereka berpikir bahwa neraka dan surga itu nggak ada, ya. Dianggap bahwa itu cerita siapa jempol semata. Saudara, surga neraka itu nyata, ya, dan pasti dihadapi oleh orang setelah mati. Hanya dua jalan, mau ke neraka atau ke surga. Syaratnya masuk surga apa? Ada di situ. Syaratnya masuk neraka, ya, membuat sesuka hati. Jadi pikirkanlah baik-baik sebelum terlambat. Jadi keputusan dalam hidup ini akan menentukan tempat tinggal kita kelak, surga atau neraka. Jadi jangan sampai kita dibutakan, masih muda ini, masih lama ini, sehingga kita dibutakan oleh hilang-hilang zaman ini. Ya. Jadi mari kita mengaku, ya, siapa Tuhan kita, ya. Matius 10 ayat 32 ayat 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi kalau siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Ini nanti mungkin kalau sekarang Bapak berani ngaku bahwa saya orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, ketika nanti Antikris hadir di dunia ini, berani nggak saya pengikut Kristus? Ya, kalau Antikris datang, ya, dunia ini berkuasa, orang yang berkata bahwa saya pengikut Kristus, mereka pasti mati. Ya. Jadi mohonlah pada Tuhan untuk menyikapkan mata kita agar kita dapat memandang keajaiban, memandang janji Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Mohon juga kepada Tuhan agar membuka pikiran kita, agar kita lebih mengerti firman Tuhan. Dan ketika kita mengerti firman Tuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita minta kepada Tuhan agar kita berani bersaksi dengan mulut kita, dengan apa yang dalam kehidupan kita dan sudah terbuka bagi orang lain. Nah, sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan ini juga memberikan pengharapan, sukacita, dan menggantikan keputusasaan dan juga cita kita menjalani hidup ini. Amin.
Tambahkan lagu pujian. Karena ku cari damai. Mari saudara saya mau diri kita akan menyanyikan lagu ini. Karena ku cari damai. Dari awal kita katakan kala kecil. Dalam hati dan pikiran kami dan mulut kami bahwa Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji dalam Yesus kami percaya di mana Kau telah hidup 2000 tahun yang lalu sehingga membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan kami mau berani membuka mulut kami untuk bersaksi. Kiranya Tuhan tolong setiap apa yang menjadi kekurangan kelemahan kami nggak sanggup dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami punya Tuhan Yesus yang boleh menopang kami sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus, firman Tuhan boleh meneguhkan kami, firman Tuhan boleh menegur kami agar kami jangan bodoh, agar kami jangan lambat hati. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, saudara, kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu, dan kami akan terima keselamatan dan pengampunan dosa. Ampunilah kami, pelayakan kami semua, kami layak untuk terima perjamuan Tuhan akan membuat kami lebih teguh, lebih kuat dalam iman percaya kami dan pengharapan kami pada Yesus Tuhan. Kami disambut dengan percaya perjamuan Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang para pelayan Tuhan untuk berdoa.
kuasa Tuhan boleh Saudara, sebelum kita makan tubuh Kristus dan tubuh Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Dan kita angkat tubuh Kristus dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan makan tubuh Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan percaya dan melalui kuasanya, kami akan minum darah Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucap syukur atas kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Itu terbukti dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau rela mati hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Terima kasih Bapa di surga buat anak-Mu Kristus Yesus yang dihancurkan karena segala dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur bagi Tuhan, kami sudah menerima perjamuan Tuhan pada hari ini, sehingga kami percaya, kami mempunyai kekuatan yang baru, kami tidak takut dalam melangkah dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit disembuhkan. Persoalan yang kami hadapi, Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan memberi kami selalu kemenangan lepas kemenangan. Bahwa Yesus akan selalu menopang kami, membimbing kami, menuntun kami. Dan kami bangga dengan hati, dengan pikiran kami dan mulut kami, bahwa Allah yang sungguh mengerti dan peduli atas setiap persoalan dan kemudahan kehidupan kami. Kami hanya serahkan semua itu pada Yesus Tuhan. Engkau akan berjalan depan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Dengan rahmat dari Tuhan, dengan anugerah dari Tuhan, dan perlindungan dari Tuhan, Engkau menjadikan kami mampu sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Kami akan terus naik, bukan turun. Kami akan menjadi terdepan, bukan menjadi terbelakang. Dan setiap janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih kami boleh juga menerima perjamuan Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami mau tutup doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu kepala kita akan berdoa untuk persembahan untuk nanti Ibu Medi berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah bersama hamba-Mu. Biarlah semakin hari kami percaya, mengasihi Engkau Tuhan, dan tahan setia sampai akhir hidup kami sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput kami. Biarlah semakin hari iman kami dan percaya kami Tuhan bertambah-tambah dan semakin teguh dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapan dan hikmat daripada hamba-Mu, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, bahkan berkati pelayannya Tuhan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat banyak firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami akan memberi persembahan kami berkorban, Tuhan berkati setiap tangan kami yang memberi, bahkan Tuhan balaskan berlipat-lipat kali ganda, biarlah persembahan kami boleh kami pakai untuk
pelayanan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca di warta jemaat, termasuk pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani sepanjang minggu ini, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada pengumuman-pengumuman yang tidak saya sampaikan melalui warta jemaat ataupun secara pribadi dari tempat ini, karena itu tidak berkaitan dengan program atau kegiatan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin itu pelaksanaannya dari secara kelompok atau pribadi, walaupun mereka mengadakan rapat atau pembicaraan di gereja, itu kembali kepada mereka, ya. Jadi ini saya sampaikan supaya tidak ada kesalahpahaman. Kalau datang dari kami program atau kegiatan pasti akan diumumkan, terutama kepada pengurus-pengurus yang dikasih Tuhan. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita berapa hari. Kami memuji kebesaran. Menyelamatkan kami, dan Kau tidak hanya mati tapi Kau bangkit dan memberikan kami kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajari kami lewat kebangkitan-Mu. Tuhan, Kau bukakan mata rohani kami, Kau bukakan hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan, Mu pakai lebih lagi urati. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan juga atas seluruh jemaat Tuhan di Sion Tipancaku. Tuhan memberkati keluar masuk kami, dalam kami berusaha dan bekerja. Kau berkati tangan-tangan kami berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat saudara kami, Bapak Ibu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Pada pagi hari ini oleh bilur-bilur Yesus, nyata mujizat kesembuhan itu mereka terima dalam nama Yesus. Sekiranya iman kami redup Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu Kau bangkitkan kami kembali, Allah Roh Kudus, bahwa Yesus Kau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, kasih-Mu tetap sama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ada dalam perlindungan-Mu. Setiap rumah tangga, biar Kau pulihkan kami apa yang Kau mau pulihkan dalam hidup kami, pulihkanlah ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang rumah masing-masing. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kami. Setiap apapun yang mereka sudah kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati atas hidup mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan mau menerima berkat melalui tumpangan tangan hamba. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan,
Terimalah berkat kasih karunia di Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan di Allah Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Bapa.